Pemirsa, tindakan yang sangat keji dilakukan oleh seorang ibu kandung yang tega membanting anaknya berusia 1,5 tahun hingga tewas. Kejadian tersebut terjadi di Jagakarsa, Jakarta Selatan. Berikut kami hadirkan dalam catatan kriminal Berita Satu Sore yang sekaligus menjadi penutup jumpa kita di Berita Satu Sore hari ini. Saya Stefani Patricia atas nama seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Jangan lupa ikuti akun media sosial kami di Instagram, X maupun YouTube. Jaga kesehatan dan tetap semangat. BTV, televisi paling menghibur. Ibunya almarhum itu memang selalu di kamar selama 20 hari itu memang siksa dong hitungannya ya anak segitu. Ada riwayat kejiwaan. Hah? Yung tanya kay? Hah? Yung tanya ngi? Yung tanya ro? Tanya kay? Yung tanya. Pemirsa, tindakan yang sangat keji dilakukan oleh seorang ibu kandung yang tega membanting anaknya sendiri yang berusia 1,5 tahun hingga tewas. Kejadian tersebut terjadi di Jagakarsa, Jakarta Selatan. Balita berusia 1,5 tahun yang tinggal bersama dengan sang ibu di Jalan Yon Zikon 13 Jagakarsa, Jakarta Selatan, tewas dianiaya oleh ibu kandungnya sendiri. Pelaku mengaku jengkel dan emosi lantaran korban sering menangis dan rewel. Ditambah dengan kondisi sang suami yang sedang ditahan di Polres Metro Depok akibat kasus penggelapan kendaraan roda 4. Titi, yang merupakan tetangga sebelah rumah pelaku, mengungkapkan bahwa anak tersebut dianiaya oleh ibu kandungnya sendiri dengan cara dibanting dan diinjak-injak. Setelah mengalami penganiayaan, bayi yang berinisial AK ini langsung dibawa ke rumah sakit terdekat dengan kondisi luka memar di bagian tubuh dan kepala. Setelah sempat menjalani perawatan di rumah sakit, naas, nyawa anak tak berdosa tersebut tidak dapat tertolong. Ya mungkin kalau menurut saya sih stres. Oh, orang tuanya sih. Karena bapak suaminya. Suaminya kenapa sih? Iya. Oh gitu. Ini anak umur berapa tahun nih? 1,5. Terus anak perempuan apa? Perempuan. Terus tadi pagi saya habis ngobrol sama ibunya, sama ibu mertuanya. Jadi si ibunya almarhum itu memang selalu di kamar, anaknya nangis selama 20 hari itu memang tersiksa dong hitungannya ya anak segitu, ya nangis saja di kamar dikunci. Jadi ibu mertua itu nggak berani buka, hanya paling ya kasihan itu anakmu aja. Kasih Humas Polres Jakarta Selatan AKP Nurma menyampaikan bahwa pelaku saat ini sudah diamankan dan diketahui memiliki riwayat gangguan kejiwaan. Menurut keterangan dari pihak keluarga, pelaku pernah dibawa ke Rumah Sakit Khusus Jiwa Dharma Wangsa untuk melakukan pengobatan. Memang ada riwayat kejiwaan. Untuk itu kita sudah membawa ke Rumah Sakit Keramat Jati untuk dites kejiwaan. Bapaknya ditahan di Polres lain. Oh, itu kan kasus penggelapan. Kini, jasad bocah Malang tersebut sudah dimakamkan oleh pihak keluarga dan diharapkan pelaku yang merupakan ibu kandung mendapatkan hukuman yang setimpal atas perbuatannya. Selain di Jakarta, nasib malang juga dialami bocah inisial AR yang masih berusia 1 tahun di Kabupaten Pindrang, Sulawesi Selatan, Dusun Tosulo, Desa Masulo Wali, Kecamatan Matiro Sompe. Anak yang masih balita tersebut dianiaya oleh ayah kandungnya sendiri hingga mengalami sejumlah luka di badannya. Di dalam rekaman video yang sengaja direkam oleh pelaku, terlihat dengan sadisnya pelaku yang bernama Sandi alias Sindo mengaitkan tali ke leher anak yang tidak berdaya tersebut, kemudian digantung pada balok rumah. Tidak sampai di situ, dengan biadabnya pelaku membabi buta membanting korban berulang kali di atas kasur. Tak lama setelah kejadian, sang nenek korban yang bernama Salamia berusaha menolong dan mengamankan korban yang sedang mengalami penyiksaan oleh ayah kandungnya sendiri. Pelaku akhirnya berhasil diamankan di kediamannya usai video kekerasan yang direkam oleh pelaku itu beredar di media sosial. Penangkapan pelaku pun berlangsung dengan secara dramatis.
Pelaku sempat mengancam akan membunuh anaknya dengan parang saat aparat kepolisian bersama dengan TNI serta kepala desa setempat mendatangi rumah pelaku untuk melakukan evakuasi korban dan melakukan penangkapan. Kasat Reskrim Polres Pindrang, Ibtu Andi Reza mengungkapkan, aksi penganiayaan diketahui setelah ibu korban melaporkan kejadian tersebut kepada Babin Kamtibnas yang kemudian diteruskan ke unit Reskrim Polres Pindrang. Dari orang tuanya korban itu melaporkan ke Babin, dari Babin itu dilaporkan ke Kanit. Jadi Kanit telepon saya untuk melaporkan ada terjadinya aniaya terhadap anaknya, orang tuanya. Nah, di situ saya akan panggil semua tim lapangan, Resmob, dan saya juga laporkan ke Kapolres terjadi perkara tersebut. Pihak kepolisian pun berhasil mengamankan sejumlah barang bukti berupa sebilah parang yang digunakan pelaku untuk mengancam korban. Diketahui pelaku nekat menganiaya buah hatinya lantaran kesal kepada sang istri. Karena jengkel, istrinya memutuskan untuk pisah ranjang, sehingga ia membuat video tersebut dan dikirimkan kepada sang istri. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 80 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang penganiayaan berat terhadap anak di bawah umur dengan ancaman 5 tahun penjara. Dipukul-pukuli, saya naik ke atas, nggak sama sekali, hanya menyepak gitu. Jenis pistol Makarov dan revolver. Salah satu senjata tersebut dilakukan sebagai alat bukti melakukan pembunuhan. Lima anggota perguruan silat Persaudaraan Setia Hati Terate ditangkap oleh polisi karena mengeroyok seorang pekerja jalan tol. Pengeroyokan tersebut dipicu hanya karena kaos yang dipakai korban dinilai melecehkan perguruan silat mereka. Kasus pengeroyokan ini bermula saat korban melakukan siaran langsung di sebuah media sosial. Saat siaran langsung itu, korban menggunakan kaos bertuliskan fanatik dengan gambar anjing yang disilang. Salah seorang pelaku bernama Randy David Saputra tinggal satu kontrakan dengan korban. Awalnya ia menegur korban karena mengenakan kaos yang dianggap menghina perguruan silat di Jawa Timur tersebut. Randy juga menghubungi rekan-rekannya yang akhirnya datang mengeroyok korban di kamar kontrakannya. Akibat pengeroyokan ini, korban sempat dirawat di rumah sakit. Para pelaku pun berhasil ditangkap oleh unit Resmob Satreskrim Polrestabes Semarang dan pelaku pun tak melawan saat digelandang petugas ke kantor polisi. Polisi menyita sejumlah barang bukti, termasuk kaos yang dipakai korban yang memicu pengeroyokan. Namun dari korban tidak memberikan, tapi di situ korban minta maaf dan tidak akan menggunakan pakaian khusus lagi. Namun setelah kejadian di pukul 11 ini, perguruan pencaksilat ini melakukan salah satu kegiatan pencaksilatnya ini di daerah Ungaran, sehingga pada pukul 4 pagi dini hari datang lain gerombolan dan langsung melakukan pengeroyokan kepada korban ini sendiri. Terus saya ke lokasi, itu sudah dipukul-pukuli, saya naik ke atas, nggak mukul sama sekali, hanya kayak menyapu, menyepak gitu punggungnya. Kemudian masuk ke kamar, mencari teman yang rekan lainnya, kemudian keluar langsung memisah dari gerombolan PSHT tersebut untuk bubar, dan saya sendiri membubarkan diri. Atas perbuatannya, para pelaku disangkakan pasal 170 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Aksi sok jagoan yang mendatangkan petaka terjadi di wilayah Bogor, Jawa Barat. Seorang pengendara motor kritis akibat ditembak oleh sekelompok geng motor di Jalan Raya Narogong, Kelapa Nunggal, Kabupaten Bogor. Sang pengendara motor tergeletak tak berdaya setelah menjadi korban penembakan geng motor.
Warga sekitar yang mengetahui hal tersebut segera mengevakuasi korban ke rumah sakit dan melaporkan kepada pihak kepolisian. Akibat penembakan ini, korban yang tinggal di kawasan Ciracas, Jakarta Timur itu menderita luka parah di bagian kepala. Setelah mengejar para pelaku selama 3 hari, jajaran Satreskrim Polres Bogor dan Polsek Kelapa Nunggal akhirnya menangkap 3 orang pelaku penembakan. 1 pelaku harus ditembak oleh polisi di bagian kaki karena berusaha kabur saat ditangkap. Selain menangkap ketiga pelaku, polisi juga menyita berbagai jenis airsoft gun yang sudah dimodifikasi menjadi senjata api rakitan. Nah kan kita kerja di Bekasi Pak ya, pulang ke Nambo, ke Citerep itu di sono jalurnya lumayan aja Pak, lumayan. Kita 1 pucuk senjata api laras panjang rakitan ada di sebelah kanan. Kemudian 2 pucuk senjata api laras pendek jenis pistol Makarov dan revolver. Salah satu senjata tersebut dilakukan sebagai alat bukti melakukan penembakan. Barang bukti yang dilakukan untuk penembakan. Kemudian kami juga menemukan 1 pucuk airsoft gun laras panjang jenis pistol Makarov. Jadi airsoft gun ini coba dirakit, dirubah larasnya, dirubah semua mesinnya menjadi senjata api rakitan. Lanjut 5 buah magazin untuk laras panjang, 6 buah magazin untuk laras pendek, 8 buah kerangka senjata api laras pendek, 4 buah silinder peluru untuk jenis senjata api revolver. Atas perbuatannya, pelaku terancam hukuman maksimal 12 tahun penjara.